Ya. Selamat malam Bu Prima dan teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang biaya kualitas dan produktivitas. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami dulu. Jadi ada Zudat Cecilia, ada saya sendiri, Yuda Sanjaya, kemudian ada Feni dan Novita. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada kualitas. Kualitas adalah produk atau jasa yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dengan kata lain, kualitas adalah kepuasan pelanggan. Selanjutnya, produk kualitas. Produk atau jasa yang berkualitas adalah sesuatu yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dalam 8 dimensi. Yang pertama ada kinerja, estetika, kemudahan perawatan dan perbaikan, fitur, keandalan, tahan lama, kualitas, dan kecocokan penggunaan. Dan ada biaya kualitas, merupakan biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang kualitasnya buruk. Biaya kualitas ini dibagi menjadi 4 kategori, antara lain yang pertama adalah biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Berikut ini adalah contoh pengelompokan biaya kualitas. Untuk biaya pencegahan, ada pelatihan kualitas, pendesainan kualitas, perekayasaan keandalan, dan pengujian model. Untuk penilaian, ada review desain, inspeksi bahan, pengujian keandalan, inspeksi mesin, pengujian laboratorium, aseptasi proses. Dan untuk kegagalan internal, ada bahan sisa, perbaikan, pengerjaan ulang, kemacetan produksi, kerusakan mesin, dan pembuangan limbah. Dan untuk kegagalan eksternal, ada biaya garansi, pergantian produk, komplain pelanggan, penarikan produk, kewajiban terkait produk, kehilangan penjualan, dan kehilangan pangsa pasar. Ada 3 metode untuk perhitungan biaya kualitas. Yang pertama itu metode penggali atau multiplier method. Yang kedua metode penelitian pasar atau market research method. Dan fungsi kerugian kualitas Taguchi atau Taguchi Quality Loss Function. Yang pertama, metode penggali. Metode ini mengasumsi total biaya kegagalan adalah hasil pengalian dari biaya-biaya kegagalan terukur. Rumus untuk metode ini yaitu total biaya kegagalan sama dengan K dikali biaya kegagalan eksternal yang terobservasi. K yang di sini dimaksud adalah efek penggali. Untuk contoh soalnya, PT ABC menghitung biaya kegagalan terobservasi tahun 2021 adalah sebesar Rp2 juta. Berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, K ditetapkan sebesar 4. Maka, biaya kegagalan total sama dengan 4 dikalikan dengan 2 juta sama dengan 8 juta. Selanjutnya, metode penelitian pasar atau market research method. Metode penelitian ini dapat dilakukan dengan survei maupun wawancara dengan konsumen. Dari hasil riset pasar ini dapat diperoleh informasi penting mengenai dampak produk yang tidak berkualitas terhadap kerugian perusahaan, berapa peluang penjualan yang hilang, berapa biaya yang harus dikeluarkan perusahaan karena penanganan pengaduan dari pelanggan yang tidak puas, dan sebagainya. Hasil survei dapat digunakan untuk memproyeksikan hilangnya laba di masa depan akibat kualitas yang buruk. Selanjutnya ada fungsi kerugian quality Taguchi atau Taguchi Quality Loss Function. Metode ini menggambarkan hubungan fungsional antara penyimpangan dengan kerugian, dan biasanya digunakan untuk menilai hubungan langsung antara kerugian kualitas dengan variasi dalam proses. Adapun persamaannya L, Y sama dengan K, Y dikurang T pangkat 2. Untuk K di sini adalah konstanta proporsionalitas yang besarnya bergantung pada struktur biaya kegagalan eksternal perusahaan. Untuk Y-nya adalah nilai aktual dari karakteristik kualitas. Lalu untuk T-nya nilai target dari karakteristik kualitas, dan L adalah kerugian kualitas. Adapun contoh soalnya, perusahaan Golden memproduksi pipa baja dengan nilai target kualitas diameter pipa 20 cm dengan K sebesar Rp20.000. Dari produksi Januari 2012,
Diambil sebanyak 5 unit sebagai sampel yang kemudian diukur diameternya dengan hasil. Untuk unit yang pertama, diameter sesungguhnya 19,8 cm, unit kedua 20 cm, unit ketiga 20,10 cm, unit keempat 20,15 cm, untuk yang kelima 19,9 cm. Nah, di sini dapat dilihat untuk penyelesaiannya seperti yang di tabel. Jadi, sehingga dapat dihitung biaya kegagalan eksternal total untuk Januari 2012 jika Golden Pip bulan itu memproduksi 10.000 unit, maka besar kerugian biaya kegagalan eksternal adalah sebesar Rp3.300.000, yaitu dari perkalian 330 dikali 10.000 unit. Laporan biaya kualitas, Quality Cost Report, menguraikan biaya pencegahan, biaya penilaian, dan biaya kegagalan internal dan eksternal yang timbul dari tingkat kecacatan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan saat ini. Fungsi laporan biaya kualitas adalah untuk meningkatkan kualitas produk karena kualitas berkaitan dengan pengidentifikasian, perbaikan, dan pencegahan produk rusak. Dengan menghasilkan kualitas produk yang semakin baik, maka penjualan pun akan dapat mengalami peningkatan. Pandangan laporan biaya kualitas. Yang pertama ada pandangan tradisional, yaitu pandangan yang mengacu pada pencapaian tingkat kualitas yang dapat diterima dalam sistem akuntansi manajemen tradisional. Optimalisasi biaya kualitas menggunakan asumsi bahwa terdapat trade-off antara biaya pencegahan dan biaya penilaian. Control cost dengan biaya kegagalan internal dan eksternal atau failure cost. Apabila control cost meningkat, maka failure cost akan menurun. Untuk yang kedua, pandangan kontemporer, yaitu pandangan sebagai pengendalian kualitas total. Dalam pandangan ini, tingkat optimal biaya kualitas terjadi jika tidak ada produk rusak atau zero defect. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait produktivitas, yaitu pengukuran dan pengendalian. Jadi, produktivitas ini tuh berkaitan dengan memproduksi output secara efisien dan tentunya secara efisien dan efektif, dan juga secara spesifik mengacu pada hubungan antara proses dan input yang digunakan untuk memproduksi output. Nah, kemudian pengukuran produktivitas itu adalah penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas. Nah, tujuan dari adanya pengukuran ini adalah untuk menilai apakah efisiensi produktif itu telah meningkat atau menurun. Untuk pengukuran produktivitas untuk satu input pada suatu waktu disebut pengukuran produktivitas parsial. Nah, pengukuran produktivitas parsial merupakan produktivitas dari satu input tunggal. Pada umumnya diukur dengan menghitung rasio output terhadap input. Nah, jadi kesimpulannya itu untuk mencari rasio produktivitas itu adalah output bagi input. Nah, ini jadi adalah contoh soalnya. Jadi, PT Sejahtera menerapkan proses produksi dan perakitan baru pada tahun 2001. Nah, jadi itu berikut ada data untuk 2020 dan 2021. Nah, untuk menentukan produktivitasnya itu biasanya menggunakan 2 tahun, yaitu tahun pada sekarang dan 1 tahun sebelumnya. Lanjut. Nah, jadi untuk pengukuran produktivitas parsial adalah pertama, rasio produktivitas tenaga kerja pada tahun 2020 kan sebesar 3.000, kemudian pada tahun 2021 ada sebesar 4.000. Nah, rasio produktivitas bahar adalah sebesar 0,1 dan pada 2021 itu sebesar 0,088. Nah, kemudian kita mencari jumlah masing-masing input untuk keadaan tanpa produktivitas, di mana diperoleh dengan tes kuantitatif sama dengan output berjalan dibagi rasio produktivitas periode dasar. Nah, untuk tenaga kerja adalah 150.000 bagi 3, diperoleh 50.000 jam, dan pada PQ bahan sebesar 150.000 dibagi 0,10 sama dengan 1.500.000 kilogram. Lalu pengaruh produktivitas terhadap laba. Jadi itu untuk mencari pengaruh terhadap laba itu jadi total biaya PQ dikurang total biaya berjalan. Nah, jadi biaya tenaga kerja kan PQ kali tadi kan diperoleh 50.000 kali 12 karena harga 12. Jadi diperoleh 600.000. Nah, biaya bahan itu PQ kali P yaitu sebesar 1.500.000 dikali 3 diperoleh 4.500. Nah, total biaya untuk PQ adalah sebesar 5.100.000. Kemudian untuk total biaya berjalan yaitu biaya tenaga kerja yaitu sebesar 37.500 dikali 12. Nah, 37.500 itu diperoleh dari data pada tahun 2021. Nah, diperoleh 400.000 dan
Untuk biaya bahan pun sama, yaitu 1.700.000 dikali 3 dikali 5,1. Nah, penjumlahannya untuk total biaya benda itu sebesar 5.550.000. Maka jadi untuk melihat pengaruh terhadap laba adalah 5.100.000 dikurang 5.550.000. Jadinya adanya penurunan laba. Nah, jadi itu dari pengukuran proporsional itu udah terdapat kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya siapa? Kelebihannya itu udah diinterpretasikan oleh semua pihak dalam perusahaan, sehingga ukuran tersebut mudah digunakan untuk menilai kinerja produktivitas dari karyawan operasional. Namun terdapat dua kekurangan dalam pengukuran parsial. Yang pertama itu kemungkinan terjadi trade-off yang menyebabkan perlu adanya ukuran produktivitas total untuk menilai kelebihan berbagai keputusan produktivitas. Yang kedua, karena adanya kemungkinan trade-off, ukuran produktivitas total harus mempertimbangkan konsekuensi keuangan agregat, sehingga harus dalam bentuk sebuah ukuran keuangan. Jadi dari presentasi kelompok kami itu, kami menarik sebuah kesimpulan, yaitu peningkatan kualitas itu dapat meningkatkan produktivitas, namun juga bisa sebaliknya, yaitu menurunkan. Nah, penurunan jumlah unit cacat itu bisa memperbaiki kualitas, sedangkan pengurangan jumlah input yang dilakukan juga bisa meningkatkan produktivitas. Nah, jadi itu sebuah perusahaan mungkin saja bisa memproduksi barang dengan sedikit atau bahkan juga tanpa cacat, tapi bisa menjalankan proses yang tidak efisien. Tuh, dari presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih.